algoritma dan pemrograman komputer. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah bagusnya untuk memberkahi daripada proses pembelajaran ini kita berdoa dulu dalam hati masing-masing supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai doa sama-sama. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Baik. Kita akan belajar materi apa hari ini? Lihat dong. Algoritma dan pemrograman. Oke, nah seperti nampak di depan, kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma dan apa yang dimaksud dengan pemrograman? Nah, ini teori dasar ya, teori dasar yang memang akan kita pelajari sama-sama. Nantinya ada target-target yang akan kita capai ketika kita selesai belajar daripada materi pertama ini. Apa targetnya? Nah, itu kan ada itu targetnya. Yang pertama adalah materi kita hari ini, kita akan belajar tentang apa itu daripada pengenalan algoritma, kemudian bagaimana membedakan antara bahasa manusia, bahasa algoritma, dan bahasa pemrograman. Nah, tujuan akhir yang ingin kita capai ketika selesai daripada mata kuliah ini adalah yang pertama, seluruh mahasiswa itu paham apa itu maksud dengan algoritma. Kedua, mahasiswa itu mampu menerjemahkan antara bagaimana menerjemahkan algoritma dan pemrograman, cara berpikir manusia ke dalam bahasa pemrograman komputer. Target ketiga, tujuannya adalah paham apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman komputer. Itu targetnya. Mudah-mudahan kita semuanya ketika selesai belajar daripada materi ini, ketiga tujuan akhir itu bisa tercapai. Oke? Nah, siapa yang referensi? Kita dalam belajar hari ini, saya menggunakan referensi dari dua buku yang paling populer digunakan. Itu ada referensinya, yang pertama dari Andri Kristanto, yang kedua dari Rosa AS yang memang buku populer tentang bagaimana belajar algoritma dan pemrograman. Baik, sebelum saya mulai, udah pernah dengar nggak algoritma? Belum? Pemrograman? Pemrograman pernah? Apa yang kalian tahu tentang pemrograman? Jawabnya satu-satu. Apa ya? Apa coba? Merancang game. Oke. Yang lain? Nggak ada? Belum tahu? Belum tahu. Oke. Nah, untuk memberikan pemahaman, saya coba berikan soal pretest. Itu pretest ya. Pretest ini tidak dinilai, tapi pretest ini adalah untuk melihat bagaimana pemahaman kalian di awal. Kira-kira kalau kalian lihat pretest itu, soalnya di situ ada source code, ada bahasa pemrograman, itu bahasa pemrogramannya, dan itu hasilnya, yang di samping hasil. Ada bahasa pemrograman, ada hasil. Pertanyaannya mudah, bagaimana membuktikan bahwa cara kita manusia sehingga source code tersebut menghasilkan output seperti di samping? Ya kan, ada yang bisa jawab ya? Ada yang bisa jawab ya? Silahkan kalau ada yang bisa jawab. Kalau tidak bisa jawabannya Pak, belum bisa. Belum bisa ya. Nah, ini sebenarnya adalah cara mudah. Jadi kalau misalkan kita belajar algoritma dan pemrograman, kalau kita pakai komputer, kalau source code di samping itu kan tinggal di run, execution, atau tinggal hasilnya output. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjelaskan kepada orang itu source code-nya sehingga munculnya adalah angka 1 sampai dengan 10 poinnya di situ. Itu yang perlu kita pahami. Nah, untuk memahami ini dari 1 sampai dengan 10 outputnya itu cara kita menjelaskannya seperti apa. Itu yang perlu pengetahuan kita. Itulah yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekarang saya kasih contoh. Misalkan, saya kasih contoh seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul ya? Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskan kalau misalkan seperti ini? Ada nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 5, nilai C sama dengan A tambah B. Sekarang kita ingin menjelaskan bagaimana akan, ini kalau kita lihat secara manusia adalah dapat 6.
ya kan? Ya. Sekarang bagaimana cara menjelaskannya kepada orang sehingga bahwa dua nilai C ini akan mendapatkan nilai 6. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Itu juga sama. Itu bagaimana kita menjelaskan kepada orang kok keluar outputnya dari 1 sampai dengan 10. Kan itu dia. Jadi bagaimana cara menjelaskannya? Oke, berarti tidak ada yang bisa menjawab kan? Sekarang saya coba jelasin yang itu. Itu. Nanti saya jelasin ke kalian. Nah, algoritma itu definisinya. Algoritma ada kata kuncinya di situ adalah bagaimana algoritma pemrograman adalah solusi dari suatu masalah. Kita punya masalah. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu suatu masalah yang harus dipecahkan menggunakan komputer. Kita ada persoalan bagaimana cara menyelesaikan itu dengan menggunakan komputer. Sehingga agar komputer mengerti dan mengeksekusi, maka algoritma harus dibuat secara runut. Runut itu artinya terarah dan teratur. Langkah 1 bagaimana, langkah 2 bagaimana, langkah 3 bagaimana, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu pemahaman daripada algoritma. Nah, coba kita lihat lagi. Penyajian algoritma. Sekarang kita punya masalah nih. Punya masalah. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Contoh, misalkan buat jus mangga. Kan itu masalah. Ya kan? Itu kan permasalahan. Sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini sehingga jus mangga itu selesai? Dapatlah jus mangganya. Tentunya kita punya solusi. Solusinya bagaimana? Itulah yang akan kita jabarkan nanti. Langkah pertama bagaimana, langkah kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat bagaimana, dan seterusnya. Sehingga di akhir jadilah jus mangga. Itu kan langkah-langkah. Itu maksudnya. Jadi algoritma itu langkah-langkah dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan. Itu masalahnya. Nah, kenapa ada komputer? Karena bagusnya masalah itu diselesaikan dengan menggunakan komputer. Itu dia. Jadi itu pemahaman awal singkat yang dimaksud dengan algoritma kurang lebih seperti ini. Itu langkah-langkah ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikan algoritma? Nah, itu balik dia. Cara menyajikan algoritma supaya komputer mengerti apa yang kita perintahkan ke dia, itulah kita menyajikan dalam 2 bentuk ini, yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian dan juga dengan menggunakan bahasa visual decoding. Kalau saya bilang menggunakan penyajian algoritma itu, misalkan seperti ini, penyajian algoritma dan pemrograman itu disajikan dalam bentuk seperti ini, akan dibentuk disajikan seperti ini. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk bahasa manusia, yang kedua dalam bentuk bahasa komputer. Nah, ini dia. Jadi ketika misalkan kita punya satu masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Kita menyajikannya dalam bentuk 2 hal ini. Bahasa secara manusianya seperti apa, secara komputernya seperti apa. Jadi gitu. Sehingga nanti di dalam bahasa manusia dia akan dibelahkan ke dalam 3 hal lagi. Yang pertama secara teks, yang kedua secara bahasa visual decoding, yang ketiga adalah dengan menggunakan flow chart. Nah, kalau yang bahasa komputer dengan menggunakan bahasa coding, bahasa pemrograman. Contoh, misalkan bagaimana ketika diketahui ada 2 buah nilai 6, 5, ditanya berapa nilai C. Kan seperti itu, ya kan? Itu kan kalau misalkan ada soal berapakah nilai C, kira-kira jawabannya seperti apa? Gimana? Bagaimana cara menjawabnya? Langkahnya, ada yang tahu? Belum tahu? Nah,
Misalkan kalau misalkan ada soal seperti ini, berapakah nilai C dengan diketahui daripada ini? Misalkan ditanya, kita bisa menyelesaikan dengan langkah penyajian seperti ini. Misalkan dengan teks. Satu, langkah pertama, tentukan nilai A, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Tentukan nilai B. Yang ketiga, ya kan? Buat rumus yaitu C sama dengan A tambah B. Kemudian yang keempat adalah tampilkan nilai C. Itu kan langkah-langkah. Pertama, berikan nilai A, nilai B, kemudian berikan rumus C sama dengan A tambah B. Yang keempat, baru tampilkan nilai C. Ini kalau bahasa manusia. Kita kan menyelesaikan soal seperti ini ya. Ada seperti ini. Nah, kalau di dalam bahasa pseudocode, apa itu bahasa pseudocode? Di situ kan ada muncul loh. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi dia bukan bahasa komputer, bukan bahasa komputer. Nah, kalau di dalam bahasa pseudocode, misalkan seperti ini, tentukan nilai A. Nilai A itu di dalam komputer harus diketahui dengan menentukan sebagai tipe data. Udah tahu nggak tipe data apa? Tipe data integer, string, char, itu tipe data. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan kita tuliskan A adalah sebagai integer, B sebagai ini tanda panah integer. Kemudian kalau C sama dengan A tambah B, tampilkan nilai C, berarti print C. Itu adalah bahasa pseudocode. Nah, kalau flowchart tahu kan? Flowchart kita menyelesaikannya seperti ini. Pertama adalah start, kedua apa lagi? Tentukan nilai A dan nilai B. Berarti integer A, B, dan C. Kemudian berikutnya input. Input kan simbolnya seperti ini. Input adalah A sama dengan 6. Berapa tadi? 6 ya? B sama dengan 5. Kemudian di bawah adalah proses C sama dengan A tambah B. Baru terakhir adalah output. Output simbolnya seperti ini. Print C. Terakhir adalah, nah itu maksudnya. Jadi yang kita buat di sini adalah bagaimana penyajian algoritma. Itu yang saya maksudkan, bahwa ketika ada suatu masalah, ada satu soal, kita menyelesaikannya dengan bahasa manusia, bentuknya seperti itu. Itu kalau bahasa manusia. Ketika setelah selesai bahasa manusia, ada satu lagi, yaitu bahasa komputer, yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Bagaimana? Tinggal kita ketik nanti di coding. Misalkan kalau kita pakai bahasa Java, kita tinggal tuliskan. Misalkan adalah class my. Ya kan, seperti ini. Misalkan nanti kita tuliskan di sini public static void my. Ini bahasa Java. Nah, bahasa Java. Di sini ketika nanti kita tuliskan ini format bahasa Java, kita tinggal lihat langkah-langkah di sini. Pertama integer A, B, dan C. Tinggal kita tulis integer A, B, C. Koma. Kemudian isikan nilai A sama dengan 6, B sama dengan 5. Tuliskan A sama dengan 6, titik koma, B sama dengan 5. Kemudian di bawah adalah C sama dengan A tambah E, titik koma. Terakhir, karena Java, system dot out print ln C. Selesai. Nah, kalau kita jalankan ini bahasa ini dengan menggunakan program, maka akan ketemu outputnya adalah nilai C sama dengan 6 ditambah 5. Outputnya berarti 11. Paham nggak? Ada yang pertanyaan tentang algoritma dasar?
Jadi fungsi algoritma seperti ini. Seperti ini. Jadi saya ulang, di situ ada bagaimana yang dimaksud dengan algoritma itu solusi dari suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Nah, bagaimana pemecahannya? Seperti ini. Ini misalkan soal, ini cara menyelesaikannya. Menyelesaikannya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa manusia 3 langkah seperti ini dan juga dengan menggunakan bahasa komputer. Nah, itu pemahaman awal ketika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan algoritma dan pemutaran. Nah, kalau kita lihat di sini lagi, ini contoh algoritma itu adalah contoh bagaimana langkah-langkah ketika misalkan mereka mau mengisikan sebuah kotak kosong dengan nilai-nilai tertentu. Itu urutan-urutan langkahnya. Ini urutan-urutan langkah yang kalian nampak di sini seperti yang saya tuliskan di sini. Ini kan ada tentukan nilai A, B, C. Itu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Sehingga nanti di akhir, nah itu yang saya masukkan tadi, tahapan memetakan algoritma ke dalam bahasa pemrograman, prosesnya seperti yang nampak di depan. Nah, nampak di depan secara detailnya seperti yang saya jelaskan di depan. Di sini, di papan tulis di sini. Tahapan-tahapannya seperti apa? Nah, di situ kan nampak bahwasannya ada deklarasi, inisialisasi, proses dan finalisasi. Sehingga urutannya akan nampak di sini. Misalkan inisialisasi, berarti inisialisasi maksudnya adalah mengisikan suatu nilai ke dalam suatu kotak kosong. Bahasanya A sama dengan 6, B sama dengan 5. Itu proses diinisialisasi. Jadi gampangnya seperti itu. Kemudian, nah, kenapa kita perlu belajar algoritma? Kan itu pertanyaan mudahnya. Kenapa kita belajar algoritma? Contoh implementasi algoritma adalah kita bisa nampak di dalam suatu permainan atau suatu gaming. Nah, di satu gaming dalam permainan di sini kan ada nampak bagaimana suatu misalkan suatu pesawat menembakkan ada beberapa peluru. Itu adalah contoh penggunaan algoritma dengan studi kasusnya adalah perulangan, menembak berulang-ulang. Sehingga nantinya ketika dia habis senjata, maka dia nggak bisa nembak lagi. Kenapa dia bisa nembak berulang-ulang? Itu menggunakan yang namanya perulangan atau looping. Itu contoh di mana implementasi dari algoritma. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Nah, ini loop ada 2. Misalkan di mana kalau misalkan kita menggunakan looping itu atau perulangan dia ada 2, ada for, ada while. Bagaimana membedakan antara for dengan while? Contohnya seperti ini. Coba lihat kalimat di bawah. Hari ini saya makan bakso 10 kali. 10 kali. Yang kedua, Hari ini saya terus makan bakso sampai kenyang. Pertanyaannya, apa perbedaan dari 2 kalimat tersebut? Yang pertama cuma makan bakso sampai 10 kali. Sedangkan yang kedua itu dia makan bakso sampai perutnya kenyang. Sampai perutnya kenyang. Yang lain? Lagi apa? Belum ditentukan nilainya. Nah, itu jawaban-jawaban dari perbedaannya itu. Kenapa 2 kalimat itu kita akan melihat itulah yang membedakan antara penggunaan for dan while. Artinya, kalimat pertama, hari ini saya makan bakso 10 kali. Ada nilai awal, ada nilai akhir. Nah, itu adalah contoh untuk for. Kalau for, dia ada nilai awal, ada nilai akhir. Kenapa ada nilai awal, nilai akhir? Itu adalah misalkan contoh kalimat pertama. Hari ini saya makan bakso 10 kali. Berarti dia makan bakso piring 1 belum cukup, nambah lagi. Piring kedua belum cukup, nambah lagi. Ketiga nggak cukup. Sampai 10 kali baru dia berhenti karena dia sudah kenyang. Itu adalah for. Perbedaan kedua, while. While itu tidak ada nilai awal, tapi nilai akhirnya ditentukan ketika kondisi dia sudah tercukup, sudah terpenuhi. Contohnya apa? Hari ini saya terus makan bakso sampai kenyang. Berarti kenyangnya itu kapan?
Kan belum diketahui di piring keberapa dia makannya. Bisa aja dia makan piring pertama, udah kenyang, stop, nggak makan lagi kan. Dia makan piring pertama, belum kenyang, lanjut ke piring kedua udah kenyang, berarti stop. Itulah perbedaan for dan while. Pemahamannya, kalau for ada nilai awal, ada nilai akhir. Kalau while ada nilai awal, tapi nilai akhir ditentukan berdasarkan kondisi dia terpenuhi atau tidak. Terpenuhi di sini adalah dalam artian dia kenyang atau tidak. Itu pemahaman contoh algoritma ketika kita belajar tentang looping atau perulangan. Nah, di sini contohnya statement for dan while. Saya udah jelasin tadi, ada diketahui, ada yang tidak diketahui nilainya. Oke. Nah, ini adalah flow diagram contoh yang untuk menggunakan ketika kita menggunakan perulangan for dan while. Oke, itu statement for. Dan ini contoh yang source code kalau untuk perulangan. Artinya kalau statement for dia itu ada nilai awal, ada nilai akhir. Kalau kita bawa ke bahasa pemrograman, contohnya itu dia. Kalau menggunakan for, integer a sama dengan 1. A kurang dari 10, berarti nilai awalnya 1, nilai akhirnya adalah 10. Jadi kenapa di sini dicetaknya cuma 10 kali? Karena tadi ada awal, ada akhir, sehingga hasil outputnya adalah 10. Kalau kita ubah di situ 10 menjadi 15, berarti dicetaknya di sini adalah 15. Itu contoh for. Jadi kalau misalkan kita buat, misalkan ini kita buat for, kayak kita buat for kayak gini. For kita buatnya seperti ini. Kalau misalkan itu disebutkan adalah nilai A sama dengan 1, kan pertama itu. Kemudian dicek kondisinya 1 lebih kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Benar kan? Berarti nilainya true. Kalau nilainya true, dia tetap berarti ditambahkan lagi. Sama seperti makan bakso tadi. Dia belum kenyang, berarti lanjut, nambah 1 piring lagi. Itulah yang ada A++. A++ itu apa maksudnya? Tambah 1. Berarti ketika masih true, lanjut lagi. Berarti nilai A sekarang 1 ditambah 1 berapa? 2. Dicek lagi. 2 kurang dari 10. Benar atau salah? Benar. Berarti masih true. Masih lanjut. Cetak. Sekarang 2 ditambah 1. A sama dengan 3 kan? Lanjut lagi di sini. 3 dicek lagi. 3 kurang dari 10. Benar atau salah? Benar kan? Berarti tetap true. Seterusnya. Sampai terakhir, sampai di angka 11. 11 misalkan sekarang A sama dengan 11, ya kan? Sekarang dicek 11 kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Salah kan? Berarti hasilnya adalah false. Stop. Gak jalan lagi dia, berhenti. Kenapa berhenti? Karena sudah salah, false. Gak mau lagi. Sehingga yang dicetak di bawah system.output ln adalah 10 kali. Karena kenapa nggak dicetak 11? Karena ketika dibandingkan 11 lebih kurang dari 10, salah kan? Berarti stop. Sama kayak tadi, dia makan bakso 10 kali, udah kenyang, nggak lanjut lagi kan? Stop. Itu contoh bagaimana ketika kita ingin menjelaskan kepada orang, kenapa dicetaknya cuma 10 kali, kenapa tidak 11, kenapa tidak 12 baris dicetaknya. Bagaimana cara menjelaskannya? Seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Ketika di sini ditanyakan, kenapa yang munculnya cuma 10? Kenapa angka yang munculnya cuma 1 sampai dengan 10? Kenapa 11 nggak ada? Kita menjelaskannya seperti apa? Seperti ini. Membandingkan misalkan nilai A sama dengan 1, kemudian di situ 1 kurang dari 10, benar kan? Berarti cetak angka 1.
Ketika seterusnya ditambah satu sampai ketika nilai A sama dengan 11 dibandingkan dengan 10 sudah menjadi false. Berarti dia tidak dicek. Selesai, berhenti. Nah, itulah yang dimaksud dengan algoritma dan pemrograman. Sehingga kita belajar algoritma, selain kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara berpikir manusia, kita bawa ke dalam bahasa pemrograman komputer, juga kita bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Oh, ini caranya. Kenapa dicetaknya cuma 10? Oh, begini prosesnya. Jadi seperti itu. Ya, itulah akhirnya di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma dan pemrograman. Oke, cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Ada? Paham dan? Paham. Kira-kira kalau saya kasih soal nanti, misalkan seperti ini. Ini kalau misalkan menggunakan for juga. Nah, ini 10 tadi udah saya jelasin. Outputnya adalah kira-kira apa outputnya? Seperti yang di bawah. Ayo dilihat. Kalau yang di atas kan outputnya kan nilai 1 sampai dengan 10. Sekarang yang di bawah outputnya kira-kira berapa? Ayo. 1. Kira-kira akan dicetak apa? Coba deh ya. Nomor 1, 2. Ya, coba dilihat. Coba lihat soal di bawah tuh. Source code di atas, outputnya kan di samping. Ya kan? Nah, source code di bawah, outputnya kira-kira apa? Apa kira-kira? Saya tulis di sini. Saya tulis di sini. Kira-kira outputnya apa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor sama dengan 1. Kemudian nomor sama dengan 3. Nomor sama dengan 5. Nomor sama dengan 7. Nomor sama dengan 9. Ada lagi? Habis. Nah, ini kenapa ada loncat 1, 3? Kenapa nggak ada 2? Karena A-nya tambah 2. Bukan tambah 1. Itu kan ada tuh A plus sama dengan 2. Kalau tadi saya bilang A plus ditambah 1. Paham ya? Nah, artinya ini source code tanpa kita, kalau pakai komputer kan kita tinggal run langsung muncul outputnya kan? Tapi kalau kita belajar algoritma, salah satu kelebihan belajar algoritma adalah itu source code tanpa dieksekusi oleh komputer, kita manusia sudah tahu outputnya apa. Kan jadi simpel kan? Ketika saya tuliskan dari 1, oh itu source code hasilnya, source code dari bawah hasilnya. Dengan gampang kita menebaknya adalah ini ya outputnya. Gak pakai komputer kan? Itu salah satu keunggulan kita belajar algoritma. Nah, nanti kan makanya saya bilang belajar algoritma sebenarnya adalah bagaimana menjadikan otak kita itu selayaknya menjadi otak komputer. Tanpa komputer kita udah bisa nebak itu outputnya. Orang nulis coding, plak-plak panjang, kita udah tahu tebak, oh itu outputnya ini. Itu salah satunya. Terbukti tadi ketika saya tadi cuma 15 menit saya jelasin, sudah kalian bisa nebak apa output dari source code yang di bawah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, nah ini salah satu contoh kegunaan cara kita belajar daripada algoritma. Nah, materi selanjutnya kita nanti akan belajar tentang bagaimana kelanjutan daripada algoritma, sehingga ketika ada soal-soal seperti ini kita dengan gampang menebak tanpa menggunakan komputer. Kita bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah bahasa manusia, dengan flowchart, dengan bahasa bisnis kode. Kemudian kalau bahasa coding kita tinggal ngetik dan kita bisa prediksi apa output dari source code tersebut. Oke, nanti ada banyak lagi lanjutan materi berikutnya, dan ini adalah contoh-contoh logika daripada pemikiran manusia, bahasa algoritma dan bahasa pemrograman. Oke, kesimpulannya daripada pertemuan hari ini adalah kita sudah belajar tadi tentang pemahaman apa sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma pemrograman. Kemudian kita sudah belajar juga cara contoh daripada algoritma, yaitu tentang looping.
Ada looping ada dua, yaitu for dan while. Kalau for artinya ada nilai awal, ada nilai akhir. Kalau while dia ada nilai awal, tetapi nilai akhirnya ditentukan sesuai kondisinya. Itu for dan while. Kemudian yang terakhir kita juga sudah belajar, bila perulangannya tidak diketahui atau diketahui kondisi kapan dia berakhir, maka bisa digunakan while. Termasuk kita juga sudah menjelaskan jadi contoh bagaimana implementasi daripada algoritma dan pemrograman. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya, ada sesuatu kita dapatkan dari belum tahu, akhirnya kita jadi tahu. Oke, kalau mau belajar, saya punya media-media resmi yang memang saya kelola untuk proses e-learning saya secara online. Saya ada YouTube, ada Google Classroom, ada juga media-media e-learning yang bisa dijadikan acuan untuk kita belajar mengulang-ulang daripada materi yang tentang algoritma dan pemrograman. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Cukup sekian, kita ketemu kembali di pertemuan yang berikutnya. Akhiri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.